Sudah banyak jadi bahan pembahasan terkait rencana anggaran pendanaan baik itu untuk kesejahteraan bagi dosen, guru, maupun pendidik di tahun 2026. Tapi, pernah sekali bertanya-tanya, kemana sebenarnya aliran dana pendidikan itu setiap tahunnya? Sampai sebagian besar dari kita belum merasakannya, sudah sering dengar 20% RAPBN untuk pendidikan. Apakah dana itu benar-benar besar dampaknya bagi keseluruhan aspek di pendidikan Indonesia? Di RAPBN 2026, pemerintah secara resmi mengumumkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Alokasi anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah di Indonesia. Mari kita bedah satu-satu. Sudah mulai memanas? Oke, kita kulik perihal faktanya. Kalau bicara soal angka, RAPBN di tahun 2026 mencatat sejarah baru. Pemerintah mengalokasikan sebanyak 757,8 triliun untuk pendidikan, naik sekitar 9,8% dibandingkan outlook di tahun 2025. Jumlah ini bukan main-main, karena menjadi alokasi pendidikan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Anggaran ini terbagi menjadi 3 fokus besar. Pertama, 401,5 triliun untuk siswa dan mahasiswa yang diarahkan pada program beasiswa, bantuan operasional sekolah, dan program kesejahteraan siswa. Kedua, 274,7 triliun untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Ini mencakup gaji, tunjangan profesi, hingga program peningkatan kompetensi. Ketiga, 150,1 triliun untuk sekolah dan kampus yang nantinya akan digunakan untuk infrastruktur, renovasi, serta penguatan kualitas, saran, dan prasarana pendidikan. Fakta ini menunjukkan komitmen pemerintah bukan hanya menambah angka nominal, tapi juga mendesain alokasi agar terlebih terarah pada 3 pilar utama pendidikan, yaitu siswa atau mahasiswa, pendidik, dan lembaga pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana rincian penggunaan dana ini? Kalau dilihat lebih rinci, ada beberapa program prioritas yang cukup mencuri perhatian. Program makanan bergizi gratis atau MBG yang menyerap anggaran luar biasa, yaitu 335 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Program ini jelas banget menunjukkan fokus pemerintah pada kesejahteraan siswa sejak dini, karena asupan gizi dianggap berhubungan langsung dengan kualitas pembelajaran. Selain itu, ada juga alokasi untuk bantuan operasional dan renovasi sekolah, termasuk pengembangan program sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, yang menjadi prioritas peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dari sisi perguruan tinggi, pemerintah juga memperkuat akses lewat beasiswa KIP, kuliah, dan LPDP, serta memberikan dukungan lebih pada tunjangan profesi guru dan dosen. Artinya, dari semua ini pemerintah berusaha dan mengupayakan untuk menyentuh seluruh lini, dari siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, hingga institusi pendidikan itu sendiri. Tapi muncul pertanyaan lain, apakah angka-angka besar ini sejalan dengan ekspektasi publik dan dunia pendidikan? Secara normatif saja, pemerintah sedang menjalankan amanat konstitusi, minimal 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Di tahun 2026, angka itu bahkan naik sangat signifikan. Tapi, kenyataan di lapangan, publik dan pelaku pendidikan punya pandangan lain. Banyak yang menilai bahwa kuantitas anggaran tidak otomatis menjamin kualitas, kalau didistribusi dan dampaknya tidak tepat sasaran. Seperti halnya guru dan dosen, misalnya, berharap tidak hanya mendapatkan pelatihan atau program tambahan, tapi juga kepastian soal kenaikan gaji pokok dan tunjangan lebih adil. Sementara itu, mahasiswa tidak kalah menuntut biaya kuliah yang lebih terjangkau dan akses beasiswa yang lebih luas. Selain itu, sistem akuntabilitas juga menjadi sorotan. Tanpa evaluasi dan pengawasan yang ketat, anggaran besar bisa saja habis di atas kertas, tanpa memberikan perubahan yang cukup signifikan di kelas dan di ruang perkuliahan. Lalu, bagaimana dengan potensi hambatan dan realisasi anggarannya? Kalau kita lihat secara teliti, realisasi anggaran di tahun 2025 saja, ada catatan penting yang harus menjadi perhatian. Banyak program yang terhambat karena persoalan birokrasi, penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran, hingga keterbatasan kapasitas manajemen dana di daerah. Nah, artinya, dana yang besar belum tentu berjalan efektif kalau sistem penyalurannya aja tuh masih bermasalah. Dari sini ada resiko yang perlu diperhatikan lagi, terkait potensi tumpang tindih program atau alokasi yang tidak efisien karena minim koordinasi antar lembaga. Dari sini juga tantangan terbesar RAPBN di tahun 2026 bukan hanya soal besarnya angka, tapi soal bagaimana angka itu terwujud jadi dampak nyata di lapangan. Kalau semua hambatan-hambatan ini tidak segera diperbaiki, bisa jadi publik makin berpikir negatif, bisa kembali skeptis terhadap pemerintah. Anggaran besar tanpa hasilnya enggak ada atau minim. Dari semua fakta yang udah kita kulik di RAPBN 2026 memang menunjukkan komitmen besar pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional dengan alokasi terbesar sepanjang sejarah. Tapi, pertanyaan penting dan menjadi sebuah tanda tanya serius adalah apakah anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan siswa atau mahasiswa, guru, dosen, dan institusi,
atau justru hanya berhenti sebagai angka-angka di atas kertas saja? Kuncinya ada di implementasi, distribusi, dan akuntabilitas. Anggaran besar tanpa pengelolaan yang tepat hanya akan menambah daftar panjang ketidakpuasan publik. Coba tulis pendapat Anda di kolom chat di bawah ini. Share apabila konten bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penerusan depth investigasi lainnya.